saya tahu hari Minggu, tapi hari istimewa apa ya? Oh iya, hari ini kita akan merayakan Hari Papa, Lawson. Oh, Hari Papa. Ya. Adik-adik yang di rumah sudah mengucapkan Selamat Hari Papa belum kepada papanya? Saya belum, Lawson. Ya, bagi yang belum, ayo kita sama-sama ucapkan kepada papanya Selamat Hari Papa. Kita akan memulai kebaktian, tapi sebelumnya Kita memakai seragam warna biru, duduk dengan manis, tidak boleh makan dan bermain-main. mari kita bersedia hati. Amin. Lestari, ayo kita ke gereja yuk. Ngapain? Hari ini di gereja merayakan Hari Papa. Biarlah, aku nggak mau ikut. Papaku kan nggak sama papamu. Kamu enak. Papamu selalu ada setiap hari, selalu kawani, temani kamu. Sedangkan saya dari pagi sampai malam, papa saya nggak di rumah. Saya nggak sayang sama papa saya. Asal bagi rapot lagi kan. Mana ada papaku yang difoto? Padahal aku kan juara. Asisi foto mamaku aja. Aku nggak mau lah. Paling Lawson nggak boleh gitu loh. Papa kamu sayang kamu. Papa kamu kerjanya pagi pergi kerja, pulangnya malam. Itu untuk apa? Cari uang untuk keluarga dan untuk mama kamu. Buat kamu, buat jajan kamu, buat sekolah kamu, beli baju kamu. Tapi memang keadaan harus kayak gitu. Papamu harus kerja dari pagi sampai malam. Tidak sama dengan papanya Lawson aneh. Papanya Lawson aneh, dia kerja memang di rumah gitu. Jadi setiap saat papa aneh ada. Nah, seharusnya kita berterima kasih loh sama papa. Kita juga berterima kasih sama Tuhan yang sudah memberikan papa bagi kita untuk membimbing kita, untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ya, ayo kita berterima kasih sama papa. Ayo kita mengucapkan terima kasih untuk Papa melalui pujian ini. Oke. Ayo.
Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berbelas kasihan dan memberikan yang terbaik untuk masalah virus corona ini. Tuhan yang menolong supaya kami bisa kembali hidup normal ya Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu dalam hal ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan juga ibadah pada hari ini. Tuhan yang memberkati, terlebih-lebih Tuhan pada hari ini kami akan merayakan Hari Papa. Kami berdoa untuk setiap papa-papa Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik dan pekerjaan yang baik juga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Buku-buku, Pas Ali mau beli buku. Kamu kecil sudah jualan buku ya? Iya, saya mau bantu papa saya cari uang. Papa saya lagi sakit. Kamu gak malu? Enggak, saya mau bantu papa cari uang. Oh, kamu anak yang baik ya, anak yang berbakti. Kalau Terima itu, kasih. nah saya beli satu berapa? 5.000. Oke. Terima kasih. Buku. Kamu ngapain? Ini loh, aku lagi mengecek. Ini kan borongan papaku. Ya. Hari ini harus selesai, tapi papaku kurang sehat. Kalau ini nggak selesai, kami nggak dapat uang. Oh, kamu anak yang berbakti ya, anak yang baik. Iya, harus bantu papa. Mama kan sayang sama kami. Oh, baguslah. Kalau begitu, saya pun mau jadi anak yang baik, anak yang berbakti, mau bantu papa saya juga di rumah. Ya, oke, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Bunda piara piara aku, sehingga
akan melihat video klip ungkapan kasih sayang kalian terhadap papanya. Oke, mari kita saksikan. 爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你辛苦了。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你照顾我。我要说一声，真是棒棒棒，你是好棒的爸爸。我要说一声，你是赞赞赞，我要给你比个赞。我要向天父来祈求，祈求爸爸身体健康。感谢天父给我一个家，让我平安长大。我要向天父来祈求，祈求爸爸工作平安。感谢天父给我一个家，让我平安长大。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你辛苦了。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你照顾我。我要大声说，我要爱爱爱，我爱你到永远。我要大声说，你真好，好，好，你是我的好爸爸。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你辛苦了。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你照顾我。我要说一声，真是棒棒棒，你是好棒的爸爸。我要说一声，你是赞赞赞，我要给你比个赞。我要向天父来祈求，祈求爸爸身体健康。感谢天父给我一个家，让我平安长大。我要向天父来祈求，祈求爸爸工作平安。感谢天父给我一个家，让我平安长大。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你辛苦了。爸爸，爸爸，我的好爸爸，谢谢你照顾我。我要大声说，我要爱爱爱，我爱你到永远。我要大声说，你真好，好，好，你是我的好爸爸。我要向天父来祈求，祈求爸爸身体健康。感谢天父给我一个家，让我平安长大。我要向天父来祈求，祈求爸爸工作平安。感谢天父给我一个家，让我平安长大。 Papa kita yang terbaik, Papa yang selalu memperhatikan kita. Kita angkat satu pujian sebagai tanda terima kasih kita buat Papa. Sebelumnya ayo kita semua berdiri.
nih, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya yang ada di rumah? Lama tidak jumpa. 1 minggu tidak pernah bertemu lagi. Ya, itu pun bertemunya lewat online ya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini hari khusus. Hari apa ya? Oh, hari perayaan Hari Papa. Ya, kita di rumah sudah ucapin belum selamat Hari Papa? Happy Father's Day buat papa kita masing-masing. Yang belum diucapkan ya. Baiklah adik-adik, sebelum contoh cerita kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti contoh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesehatan. Terlebih-lebih pada hari ini kami bersama-sama memperingati Hari Papa. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah adik-adik. Pada hari ini contoh mau cerita. Ada seorang bapak. Namanya siapa ya? Siapa yang tahu? Oh, nama bapak ini yaitu Pak James. Siapa adik-adik? Pak James, betul. Namanya adalah Pak James. Pak James ini adik-adik, dia seorang yang kaya raya. Dia punya segalanya. Dia punya rumah besar, rumah mewah. Dia punya ternak yang banyak, kendaraan yang banyak, dan punya kebun yang sangat luas. Nah adik-adik, Pak James ini punya kebun anggur. Dia punya kebun anggur yang sangat luas sekali. Nah selain itu adik-adik, Pak James ini punya 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama dia beri nama James. Anak yang kedua dia beri nama Randy. James anak pertama, Randy anak kedua. James dan Randy punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Tapi dua-duanya disayang oleh Pak James. Dari kecil, James dan Randy dirawat oleh papa. Dari kecil, James dan Randy selalu disayangi oleh papa. Hingga James dan Randy disekolahkan di sekolah ternama, dan saatnya James dan Randy sudah besar. Mereka sudah bisa membantu orang tua, sudah bisa kerja seperti anak-anak yang lain. Nah adik-adik, suatu hari, karena kan rumah Pak James ini cukup besar, jadi walaupun mereka tinggal di dalam satu rumah adik-adik, rumah yang besar ini butuh waktu untuk menuju kamar yang satu ke kamar yang lain. Suatu kali Pak James ini tidak bisa pergi ke kebun untuk bekerja. Walaupun dia seorang yang kaya raya adik-adik, tapi Pak James ini tetap rajin pergi ke kebun, bekerja di kebun anggurnya. Suatu kali Pak James ini pergi ke kamar anaknya yang pertama. Siapa anaknya yang pertama?
Ya, betul, James. Dia pergi ke kamar James. Dia ketuk pintu, tak, tak, tak. Si Jamesnya buka pintu. Terbukalah pintu adik-adik. Pak Jamesnya masuk. James terkejut. Papa? Ada apa, Papa? Pak James berkata, James, hari ini Papa nggak ke kebun. Jadi, James yang pergi menggantikan Papa bekerja di kebun anggur kita. James kira-kira bilang apa? James berkata, oke Pak, siap Pak, sebentar lagi aku akan berangkat. Ingat ya adik-adik apa sih James? Oke Pak, siap Pak, sebentar lagi aku akan berangkat. Nah adik-adik, lalu Pak James pergi ke kamar anaknya yang paling kecil. Siapa namanya? Ya, Randy. Dia pergi ke kamar Randy dan dia berkata kepada Randy, Randy anakku, Papa hari ini nggak bisa pergi kerja ke kebun kita. Jadi Randy pergi ke kebun, bekerjalah di kebun anggur kita pada hari ini. Mendengar itu, si Randy langsung, aku nggak mau. Aku nggak mau kerja di kebun. Di kebun itu banyak nyamuk. Pokoknya aku nggak mau pergi. Yang penting aku di rumah dan aku tidur. Lebih enak daripada pergi ke kebun anggur. Di sana banyak nyamuk. Aku nggak mau. Pokoknya Papa jangan paksa aku. Lalu Pak James pun pergi adik-adik. Si James anak yang pertama, tadi kan sudah janji sama papinya. Dia akan berangkat ke kebun dan papanya gak perlu pusing lagi. Nah adik-adik, ternyata si James ini belum berangkat juga. Dia masih di dalam kamar. Padahal James kan sudah janji sama papanya bahwa dia akan pergi ke kebun. Dia akan bekerja pada hari itu adik-adik. Tapi dia belum pergi-pergi juga. Dia masih di situ adik-adik. Nah, di kamar yang lain, si Randy lagi ngapain? Si Randy adik-adik lagi baring tidur. Tetapi dia gelisah. Sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Diambilnya selimutnya, lalu dibukanya lagi. Lalu dia duduk di kursi adik-adik. Lalu dia berpindah tempat lagi. Hatinya gelisah. Papa Randy ini sudah berkorban untuk Randy. Dia ingat waktu dia kecil adik-adik, dia dalam keadaan sakit dan dia hampir mati. Dan saat itu, walaupun tengah malam, Papa Randy itu bangun dan segera mengobati si Randy dan memulihkan keadaan Randy, menyembuhkan Randy. Dan akhirnya Randy jadi sehat kembali dan Randy bisa seperti hari-hari biasa, bisa menjalani hari-harinya. Si Randy ini dia nggak tenang perasaannya. Dia diam-diam, tanpa sepengetahuan papanya, Randy ambil perlengkapannya. Lalu dia pergi adik-adik, dia pergi ke ladang dan dia bekerja di sana sepanjang hari. Sementara abangnya yang tadi berjanji akan mau berangkat ke kebun adik-adik, ternyata tidak pergi kemana-mana. Dia di rumah saja sambil duduk-duduk santai. Nah adik-adik, kira-kira siapa di antara keduanya yang taat kepada papanya? Apakah si James yang berkata kepada papanya, "Siap Pak, aku akan pergi bekerja." Tapi dia nggak pergi. Si Randy yang mulanya berkata adik-adik, "Saya nggak mau pergi Papa, di sana banyak nyamuk. Aku lebih baik di rumah tidur-tiduran enak-enak daripada saya pergi ke kebun. Kan di sana masih banyak pekerja lagi." Tapi kemudian dia menyesali adik-adik. Dia menyesal sekali kata-katanya kepada papanya. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan kepada papanya. Dia ingat pengorbanan papanya. Dia ingat cinta kasih papanya. Dia ingat sejak kecil dia dibesarkan. Dia dirawat adik-adik. Bahkan ketika dia sakit papanya yang menolong dia. Dia bisa sekolah. Dia bisa seperti sekarang karena papanya. Dan akhirnya dia diam-diam adik-adik, dia pergi dan berangkat ke kebun sepanjang hari. Siapakah di antara keduanya yang taat? Siapakah keduanya yang melakukan perintah bapaknya? Randy atau James? Siapa kira-kira adik-adik? Siapa?
James. Betul? Salah. Yang betulnya adalah Randy. Walaupun pertama kali dia bilang aku tidak mau, tapi setelah dia pikir-pikir, dia berubah adik-adik. Dia menyesali perbuatannya, dia menyesali kata-katanya, dan akhirnya si Randy lah yang taat karena dia berubah dan dia lakukan perintah bapaknya. Nah adik-adik, cerita yang sama diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32, di situ diceritakan dua orang anak. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Suatu ketika papanya datang mengatakan kepada anak yang sulung untuk pergi ke kebun bekerja. Lalu dengan semangat dia berkata, "Iya Pak, aku akan pergi." Tapi dia sendiri tidak pergi. Dan kemudian sang bapak pergi kepada anak yang bungsu dan mengatakan hal yang sama juga. Anak yang bungsu ini mengatakan, "Aku tidak mau." Tapi kemudian dia berpikir-pikir. Dia menyesali kata-katanya. Lalu dia berubah pikiran. Diam-diam dia pergi bekerja. Nah adik-adik, anak yang sulung ini adalah orang-orang yang pertama kali menerima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mereka sudah menerima kasih Tuhan dan mereka tidak taat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau membuka hatinya untuk kasih Tuhan itu, padahal mereka yang pertama kali mendengarnya. Dan yang kedua adalah kita ini orang-orang yang dianggap bukan orang-orang pilihan, tapi kemudian ketika kita menyesali dosa-dosa kita menyesali perbuatan kita datang kepada Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Walaupun awalnya kita merasa tidak butuh keselamatan, tapi kemudian kita menyesali. Tuhan sudah sangat mengasihi saya. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya. Dan kita mendengar, lalu kita taat dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita menjadi anak yang kedua. Seperti si Randy, dari dalam Alkitab adalah anak yang paling kecil ini. Yang pertama kali mengeraskan hati, tidak mau dan menolak. Tapi kemudian menerimanya, melakukannya dan mentaatinya. Adik-adik yang terkasih, hari ini hari Papa. Marilah adik-adik semua contoh mengajak kita mulai hari ini, taatilah dan dengarkanlah nasihat Papa kita. Ingat pengorbanan Papa, terlebih-lebih pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Baiklah adik-adik, ayat mas kita pada hari ini contoh ambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Oke adik-adik, dihafal ya di rumah. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon, berikan kami hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan berikan kami hati yang taat untuk melakukannya. Tuhan Yesus, tolonglah kami menjadi anak-anak yang mau menerima nasihat orang tua dan taat
pada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Rosari, Pak kadonya. Kamu, ini kan untuk papa saya. Hari ini hari papa. Aku nggak mau sama saya. Kamu, ini untuk papa saya kan saya Aduh, bawa. kalian berdua ini kenapa kok rebutan? Iya loh, masa mau ambil hadiah saya? Itu kan untuk hadiah papa. Saya juga mau kasih hadiah ke Papa, tapi saya nggak punya uang belinya. Iya gitu kan kamu kan nggak boleh rebut hadiahnya. Ini kan punya Alwin Lause. Aku mau kasih hadiah untuk Papa loh, Lause. Kamu bisa ngasih hadiah untuk papa. Nah, Lause tanya dulu. Papa kamu ajarin ambil rebutan barang kawan ya? Enggak, Lause. Enggak kan? Dengar nasihat papa itu kan sudah sebuah hadiah yang sangat indah buat papa. Nah, aku tanya lagi. Kamu pandai nggak bernyanyi? Pandai, Lause. Kamu juga bisa bernyanyi buat papa. Itu juga bisa sebagai tanda terima kasih buat papa. Mau nggak? Mau, Lause. Ayo kalau gitu kita nyanyi sebuah lagu yang indah untuk papa sebagai tanda terima kasih.
akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 祝祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离险恶。因为国度、权柄、荣耀、全舍不得，直到永远。阿们。Saat teduh. Amin. 上帝祝福你们。 Tuhan memberkati kita semua.